Farsa, Faisali, bekal makan kalian sudah kusiapkan. Iya, Kakak. Vinod, hari ini aku akan mengantar Puni sekolah. Ibu, kenapa ibu menelponku sekarang? Iya, ibu tahu ibu tidak boleh menelponmu sekarang. Tapi ini benar-benar penting, Manjusa. Ada sesuatu yang ingin ibu tanyakan padamu. Ada apa lagi, Bu? Ibu ingin tahu siapa Mak Comblang yang menyelidiki tentang Manaf itu. Namanya Nyonya Kurkani, Bu. Aku tutup dulu teleponnya. Vinod, tadi itu telepon dari sekolah Puni. Mereka memberitahu tentang rapat orang tua murid. Kemarin, pagi-pagi sekali kau kemana, Manju? Vinod, aku bukan menemui ibuku. Aku tidak bertanya siapa yang kau temui. Aku hanya bertanya padamu. Kemana kau pergi kemarin pagi-pagi sekali? Vinod, cukup. Kau harus mengantar Puni dan segera ke kantor, kan? Ayo pergi. Cepat berangkat. Vandu, Iya, Ibu. kau juga makan. Iya. Ayo. Duduk. Oh iya, Ayah sudah makan belum? Dia itu raja. Kalau makan dengan kita dia merasa tidak terhormat. Dia adalah bos untuk dirinya sendiri. Dia akan datang kapan saja. Dan si pelayan ini harus selalu melayaninya. Safita, aku punya jalan keluarnya. Cari seseorang untuk membantumu melakukan tugas rumah. Usia Manaf sudah cukup untuk menikah. Carikan dia gadis yang baik dan nikahkan mereka. Ini akan membantunya menjalani kehidupan dan kau dapat seseorang yang bisa membantumu. Silakan. Oh, Silakan. kenapa Ayo repot-repot? Jadi apa yang kau ketahui tentang Manaf? Aku juga ingin punya menantu. Tapi kau tahu apa yang dialami keluarga kami, kan? Hanya ada satu orang yang bekerja dan membiayai rumah ini. 6 orang bergantung kepadanya. Bagaimana bisa kau menerima tambahan satu lagi? Lagi pula, apakah ada seorang ayah yang mau menikahkan anak gadisnya dengan keluarga seperti ini? Safita, ada banyak orang di dunia yang tidak ingin kekayaan, tapi suami yang baik untuknya. Dan aku yakin gadis yang mendapatkan Manaf adalah seorang gadis yang tentunya sangat beruntung. Nama ibunya Safita Desmuk dan ayahnya Damodar Desmuk. Keluarganya baik. Pemuda itu juga baik. Dia insinyur mesin. Dia punya sebuah bengkel dan penghasilannya 30.000 rupiah sebulan. Tapi, Ibu, aku sudah tahu kalau pemuda itu tidak pantas untuk Archana. Dia itu sangat miskin dan... Miskin? Apa katamu, Manju? Kau tidak dengar apa yang dikatakannya? Pemuda itu pemilik bengkel. Kau menganggap orang berpenghasilan 35.000, 40.000 miskin? Ibu! Ibu! Ibu, di mana kau? Ibu! Manju, bagaimana mereka bisa mengizinkanmu datang kemari? Ibu, dengarkan aku dulu, Bu. Iya. Tadinya Nyonya Kurkarni datang ke rumah dan dia mengatakan kebalikan dari apa yang ku tahu tentang Manaf.
Dia bilang Manaf dari keluarga kaya dan dia juga terpelajar. Dia memiliki bengkel. Semua orang senang setelah mendengar hal itu, Bu. Kalau begitu pergilah, bersenang-senanglah bersama mereka, nak. Ibu, apa maksud Ibu? Archana berarti akan menikah. Biarkan saja dia menikah. Ibu bahagia mendengarnya, sangat bahagia. Ibu, aku sama sekali tidak mengerti. Ibu akan jelaskan padamu. Sekarang kemari. Ayo duduk. Dengar. Manju, kita selalu berusaha supaya Archana tidak menikah. Tapi itu sebuah kesalahan yang sangat besar. Apa maksud Ibu? Maksud Ibu, kita tidak membiarkan Archana menikah dengan Satis, kan? Tapi itu tidak menyurutkan harapan Sulochana. Dia masih mencarikan seorang suami yang kaya untuk anak tersayangnya itu. Dia masih bermimpi ingin menikahkan anaknya dengan seorang pemuda dari keluarga kaya dan dari keluarga yang baik-baik, kan? Iya, lalu? Dia akan terluka kalau mimpinya tidak menjadi kenyataan. Tapi Bu, Nyonya Kulkarni sudah... Uang. Pikirkan itu, Manju. Bagaimana perasaan Sulochana saat dia tahu siapa Manaf yang sebenarnya saat mereka sudah menikah? Dia tidak akan bisa lakukan apapun. Pria itu ayahnya pemabuk, ibunya suka berkelahi. Keluarga yang tidak punya nilai dan sangat memalukan. Kalau Archana menikah dengan keluarga seperti itu, maka hidupnya akan menjadi seperti di neraka. Setiap hari dalam hidupnya adalah kesengsaraan. Dan saat ibu mertuamu menangis melihat kesengsaraan anak gadisnya, ibu baru akan merasa tenang. Dan barulah setelah itu, pembalasan dendam ibu selesai. Kenapa punya ide seperti ini, Bu? Sulochana sudah menantang ibu, kan? Inilah cara ibu untuk membalasnya. Ibu berjanji akan membuatnya merangkak di depan pintu kita ini. Dan itu akan ibu buktikan. Rasmi, sudah lama kita tidak keluar. Ayo kita ke disko. Aku kangen ke sana. Baiklah. Besok kita pergi. Besok temui aku di diskotik Tansa jam 10.30, oke? Baiklah. Farsha, kau ikut kan? Shruti, Farsha, dan disko. Dia bahkan belum pernah mengunjungi diskotik apapun. Karena diskotik buka jam 10 ke atas. Sementara jam 10 ke atas itu teman kita ini sudah tidur lelap. Dia ini anak perempuan ideal zaman dulu yang hidup di zaman sekarang. Kau belum pernah ke diskotik walaupun kau dari Mumbai. Shruti, dengar. Shruti, lupakan saja. Dia tidak akan ikut. Hari itu saja saat aku ajak nonton, dia dapat masalah besar di rumahnya. Apalagi ke disko, tidak mungkin. Dengar, Rasmi. Semua keluarga mempunyai aturannya sendiri. Keluargaku tidak akan mengizinkanku pergi ke diskotik. Dan aku tidak akan melakukan apapun yang tidak disukai keluargaku ataupun ibuku. Farsha, kapan kau akan dewasa? Berapa lama sih kau akan menjadi anak ibu terus? Kau harus belajar mengambil keputusan sendiri. Sudah jam 2.30, sudah terlambat. Kita bisa dimarahi lagi. Ayo Farsha, kau ikut tidak? Aku melihat sang dewa. Biar aku yang melakukannya. Tidak usah. Archana sayang, Iya, Ayah. letakkan bajunya di sana. Kemarilah. Duduk dekat ayah. Sebenarnya, Archana, Archana, kami sudah menyembunyikan sesuatu darimu Ada apa ini? tentang pernikahanmu. Pernikahanku? Apa maksudnya? Iya, Archana. Orang tuamu sudah menemukan calon yang cocok untukmu. Dia berasal dari keluarga baik-baik. Dia terpelajar dan penghasilannya juga besar. Bahkan, kau juga sudah mengenalnya.
Sayang, kami memilih Manaf untukmu. Ya sayang, kami sudah memikirkan hal ini, tapi kami belum berani mengatakan padamu sampai kami mengetahui semua tentang dirinya. Ya, dan hari ini kami yakin kalau dia cocok untukmu. Dan kami memutuskan untuk melanjutkannya. Sekarang katakan pada kami, apa kau keberatan? Dengar, aku dari keluarga baik-baik. Tenang saja, aku percaya padamu. Itu sebabnya aku menyelamatkanmu dari sana. Jangan khawatir, sekarang kau sudah aman. Tolong jangan menangis, aku akan mengantarmu pulang. Dia yang menyelamatkan ayah saat ayah tenggelam. Ibu, pasti kalian sudah mengambil keputusan yang tepat untukku. Aku tidak keberatan. Aku ikut kalian saja. Pipinya memerah. Jadi, Archana sudah menyetujuinya. Dan sekarang, Iya, tapi sebelum kita membawa lamaran ini ke keluarga Manaf, aku ingin menyelidikinya sekali lagi. Aku tahu Nyonya Kulkarni tidak akan berbohong, tapi kalau kau bisa, pergilah ke sana, menghilangkan kekhawatiranku. ya tapi Sulochana. Jangan menolak. Kali ini aku tidak mau mengambil resiko untuk Archana. Baiklah. Kalau begitu, akan segera kulakukan. Ibu, mimpimu akan hancur. Biaya pendidikan Vandita, kemudian Sachin harus mencari pekerjaan, dan hanya kau bertanggung jawab atas seluruh keluarga ini. Paman tahu semuanya. Tapi dengar dak, kau juga harus punya kehidupan sendiri. Selain dari semua tanggung jawab ini. Pernahkah selama ini kau memikirkannya? Paman rumahku, keluargaku, adik-adikku, dan paman adalah hidupku. Paman yang aku sayangi, lalu bagaimana bisa aku memikirkan diriku sendiri? Kau itu tidak mengerti. Umurmu sudah pantas untuk menikah. Dan nanti, kau harus mapan dalam kehidupanmu. Kau harus punya rumah tangga. Sudah paman, jangan membicarakan masalah pernikahan lagi. Aku tahu paman kan sedang lapar. Sebaiknya kita makan siang dengan kiriman ibu. Kau menghindari pembicaraan ini. Ayolah, cuci tanganmu dan kita makan. Ibu, Ada apa, Manju? ibu semuanya di sini jadi kacau. Kacau. Benar, Bu. Mereka mempercayai Nyonya Kulkarni, tapi sekarang ayah sendiri akan mencari tahu tentang pemuda itu. Ya Tuhan. Bagaimana? Bagaimana mereka bisa seperti itu? Dan kau di sana kan? Kau harusnya punya alasan untuk menghentikannya. Bagaimana kalau mereka tahu yang sebenarnya? Ibu merasa semua rencana kita akan gagal sekarang. Manju, kau tidak berguna ya? Memang apa salahku? Ibu tahu keadaanku di sini kan? Tidak ada yang percaya padaku lagi. Ibu, ini tentang pernikahan anak mereka. Ibu mertuaku yang memilih calon pengantinnya. Tapi sekarang, apa yang harus kita lakukan? Kenapa bertanya pada ibu? Ibu tidak bisa bicara lagi. Sekarang kita lihat saja apa yang terjadi. Tutup teleponnya. Ibu terlalu marah untuk bicara padamu hari ini. Baiklah. Ibu, duduk dan minumlah tehnya. Ayahmu belum kembali ya? Ibu, ayah akan kembali. Ayo minum tehnya cepat. Tapi kapan dia akan kembali? Katakan, apa yang terjadi? Apa yang dikatakan Nyonya Kulkarni itu benar kan? Tidak, Sulochana. Apa yang dikatakan Nyonya Kulkarni, semuanya itu salah. Pemikiran kita sudah ditipu 3 kali. Pemuda itu tidak menghasilkan 30.000 sebulan.
Iya, Sulocana. Penghasilannya bukan 30.000 sebulan. Penghasilannya sekitar 50.000 sebulan. Dia memiliki bengkel besar dan keuntungan bengkel itu sangat luar biasa. Astaga, apa yang terjadi? Ada keajaiban apa ini? Seorang teknisi memiliki bengkel. Benarkah? Ya, tentu saja. Archana, bawakan bayan ayah. Tolong jelaskan rinciannya. Bagaimana ceritanya? Kau bicara dengan siapa? Iya, sudah kukatakan aku pergi ke bengkel Manaf seperti yang kau suruh. Nak, di mana Manaf? Bapak ada perlu apa? Mobilnya bermasalah. Biar aku yang lihat. Ah, tidak, Nak. Aku ingin bertemu Manaf. Benarkah, Bos? Dia baru saja masuk ke kantor. Bos? Iya Pak, aku dekat kantor. Baik, tunggu sebentar. Tolong carikan arsipku. Pak, arsipnya ada di sekitar sini. Periksa di laci. Tunggu sebentar. Di sana itu tertulis keuntungan kita bulan ini. Tolong periksa dan beritahu aku. Karena hari ini aku tidak bisa ke sana. Aku harus memberitahu hal ini kepada akuntanku nanti. Iya Pak, aku sudah menemukannya. Beri aku waktu 5 menit. Aku akan telepon lagi. Iya. Hei, Paman. Salam, Paman. Silakan masuk. Ah, tidak, Nak. Teruskan pekerjaanmu. Maaf, aku mengganggu. Aku kebetulan lewat sini. Senang Paman mau datang kemari. Setidaknya Paman mau melihat bengkelku. Ayo, Paman. Silakan masuk. Silakan duduk. Silakan. Cotu, Iya, Bos. 2 teh spesial ya. Baiklah. Paman, tunggu sebentar ya. Ah, Halo? Iya, benar keuntungan untuk bulan ini sekitar 70.000 rupiah. Oh, tidak. Itu keuntungan bersih setelah dikurangi pengeluaran. Benar. 70.000 rupiah. Itu untuk 1 bulan. Aku rasa bisnisnya sedang bagus. Baiklah, tentu. Paman, bagaimana kabar Paman? Ada yang bisa aku bantu? Ah, tidak, Nak. Tidak apa-apa. Ngomong-ngomong, aku hanya kebetulan lewat. Aku ingin menemuimu, jadi aku kemari. Boleh aku jujur, Sulocana? Kita telah banyak menemukan pemuda untuk Archana, tapi Manaf mengalahkan mereka. Dia itu pria yang sangat sukses, apalagi yang harus kukatakan. Dia menghormati orang tua. Dia sangat menghormatiku dan memperlakukanku dengan baik. Sejujurnya dia adalah pria yang cocok untuk Archana. Tidak ada yang lebih baik daripadanya. Ibu, Ya Manju, bicaralah. Ada apa? Apa ayah mertuamu mengetahui yang sebenarnya? Ibu jawab aku dulu. Ibu sudah pergi ke Tirupati? Apa? Tidak. Ibu yakin ibu belum ke kuil Sidi Vinayak? Manju, apa yang kau bicarakan? Ibu bahkan tidak kemana-mana. Ibu dengarkan aku, ini keajaiban. Lalu bagaimana cara dewa memberkati kita? Manju, katakan pada ibu apa yang kau maksud. Ibu, ini ajaib. Sebuah keajaiban yang sulit dipercaya. Apa ibu tahu? Ayah pergi menemui Manaf di bengkelnya. Dia masih belum mengetahui yang sebenarnya. Tapi aku tidak tahu bagaimana itu bisa terjadi. Untuk sesaat aku merasa seseorang telah membohonginya dan meyakinkannya. Kalau tidak, dia pasti tidak seperti sekarang. Tapi satu hal yang pasti, Bu. Dia mendapat informasi yang salah di sana. Oh ya? Apa katanya? Hah? Ibu, dia pulang ke rumah dan berkata, kalau pemuda itu penghasilannya 50.000 sebulan. Dia memiliki bengkel itu dan dia terpelajar. Ibu, sama seperti yang dikatakan Nyonya Kulkarni. Ibu tahu, untuk sesaat aku merasa kalau ibu berada di balik semua kejadian ini. Tidak, Nak. Ibu tidak melakukan apapun. Lalu, bagaimana semua ini bisa terjadi? Manju, Manju, Manju.
Bahkan Tuhan ingin Archana tidak menikah dengan keluarga kaya. Karena itulah dia membantu rencana ibu. Kalau begitu, ibu akan pergi ke kuil Siddhivinayak hari ini juga untuk berdoa. Lalu, selanjutnya apa? Selanjutnya lakukan seperti yang ibu katakan. Ibu akan diam saja dan melakukan yang ibu suka. Dan kau juga akan melakukan hal yang sama. Kakak ipar, mau aku bantu? Tidak, Archana. Aku sudah bilang kau di luar saja. Biar aku yang mengurusnya. Tapi kak, aku tidak bisa diam. Aku akan buatkan teh saja. Kakak ipar, kenapa kakak menangis? Aku sedang mengiris bawang. Itu sebabnya keluar air mata. Kakak ipar, katakan pada aku ada apa? Archana, bagaimana aku bisa menyembunyikan ini? Aku tidak tahan karena Vinod kasar padaku. Berapa lama lagi dia akan menghukum diriku? Kakak ipar, Boleh aku jujur? Apapun yang dilakukan Ajit, aku sama sekali tidak pernah membantunya. Aku bahkan tidak tahu rencananya. Bagaimana bisa aku memikirkan ingin menggagalkan pernikahanmu? Aku tidak pernah berpikir buruk tentang keluarga ini. Aku adalah menantu keluarga ini. Tapi, bagaimana caranya membuat Vinod percaya padaku? aku mohon berhentilah menangis. Semuanya akan baik-baik saja. Tidak, Archana. Bagaimana bisa semuanya baik-baik saja? Bagaimana caranya? Mereka sudah memutuskan tentang pernikahanmu. Aku sangat senang dengan berita itu. Aku akan siapkan semuanya untuk ritual pernikahanmu termasuk mas kawin. Lagi pula aku adalah kakak iparmu. Kakak ipar berada di sampingmu. Itu benar kan? Tapi aku merasa kalau Vinod tidak akan menerimaku sebagai bagian dari keluarga ini lagi. Ibu, buatlah kakak ipar mengerti. Ibu, percayalah padaku. Mimpi ibu untuk menikahkan Archana adalah apa yang aku harapkan juga. Tapi sayangnya, aku tidak bisa mengungkapkan dengan kata-kata. Manju, kau tidak perlu mengatakan perasaanmu. Manusia bisa merasakannya dan ibu sadar bahwa menantuku bisa terpengaruh sesekali, tapi tidak akan bisa berpikir jahat tentang seseorang. Satu hal lagi, Manju. Kau milik keluarga ini. Kau adalah bagian darinya. Kau mengerti? Kau yang akan pergi ke rumah Manaf membawa lamaran Archana. Benarkah, Bu? Iya. Tehnya sudah siap? Sudah. Iya. Ide ibu berhasil juga. Aku mengeluarkan beberapa tetes air mata dan semua orang bersimpati padaku. Aku akan menjadi apa yang mereka inginkan dan melakukannya dengan baik. Untuk saat ini, aku akan menyuapi Puhe pada semua orang. Wow, tehnya sudah siap. Terima kasih Archana. Ayah, Wah, ini hebat. Oh, kau sudah dengar? Apa? Besok Manju dan Vinod akan pergi ke rumah Manaf dengan membawa lamaran. Manju, kau sudah siap? iya Bu. Hei Manju, ayo cepat. Pergilah, Vinod menunggumu. Baiklah. Aku pergi dulu. Iya.
Manjusa, dengarkan ibu. Ada foto Archana di dalam sini. Kalau ada anggota keluarga lain yang ingin melihatnya. Ibu, kita sudah terlambat. Baiklah, Mu, aku pergi sekarang. Sampai nanti, Bu. Ini dia. Sebentar lagi kami akan sampai di sana. Dan Vinod akan tahu keadaan sebenarnya pemuda itu. Apa yang harus kulakukan? Bagaimana aku menghentikannya? Aku tidak tahu lagi. Vinod, kenapa kita berhenti di sini? Kita akan pergi melamar. Kita harus membawa souvenir, kan? Bagaimana kalau bunga? Dewa Ganapati, tolong bantu aku. Apa yang harus kulakukan? Bagaimana aku menghentikannya? Bagaimana bisa banyak kempes? Ya ampun, kenapa bisa kempes? Tadi semuanya baik-baik saja. Kenapa tiba-tiba jadi seperti ini? Lupakan saja. Apa yang bisa kita lakukan sekarang? Iya, Vinod. Kita tidak bisa mencari rumah mereka dengan ban yang kempes seperti sekarang ini. Ini wilayahnya. Mereka pasti tinggal di dekat sini. Jadi sebaiknya Manju, sekarang kau coba cari tempat tinggalnya. Dan akan kuperbaiki bannya. Iya, baiklah. Astaga. Maaf, Pak. Ya? Bengkel di dekat sini di mana ya? Ada, Pak, di depan. Jalan lurus saja. Ada toko di sebelah kiri. Di sana. Terima kasih, Pak. Sama-sama. Vinod. Manju, kau sudah menemukannya? Iya, aku dapat alamatnya tapi ada masalah. Ternyata pintu rumahnya terkunci. Mungkin kita harus menelponnya. Iya, baiklah. Kau sudah tanya pada tetangga mereka jam berapa mereka kembali atau di mana mereka? Iya, aku sudah tanya tetangga mereka, tapi dibilangnya 2-3 jam lagi. 2-3 jam? Itu terlalu lama. Aku harus kembali bekerja. Apa ada yang penting? Ada rapat dengan kepala stasiun. Apa boleh aku usul? Kau perbaiki banmu dan kembali ke kantor. Biar aku saja yang menunggu mereka. Kalau mereka datang, biar aku saja yang menemui mereka. Aku akan bicara dengan mereka dan langsung pulang. Baiklah, mungkin kau benar. Lakukan itu. Oh ya, tapi kalau mereka terlalu lama, sebaiknya aku pulang saja. Kita akan kembali besok. Kau mengerti? Baiklah. Syukurlah. Maaf. Kau tidak lihat ada antrian? Itu emberku. Kembali saja nanti. Pergi. Iya, aku mengantri. Tidak sopan. Pergi sana. Keluargaku sudah memperlakukanku seperti tukang cuci saja. Mereka seakan melemparkan baju kotor padaku. Aku hampir mati mencuci semua baju-baju ini. Kakak, aku sarankan kau mencari menantu. Memangnya kau kira keluargaku belum cukup menyusahkanku? Kenapa aku harus menambah menantu yang hanya akan menyusahkanku? Zaman sekarang kau tidak bisa percaya pada gadis begitu saja. Mereka hanya ingin tinggal berdua saja dengan suaminya setelah menikah. Dengar, kalau istrinya manaf kemudian membawanya pergi setelah dia menikah, apa yang akan kami alami? Tidak sayang, tidak.
Manaf adalah satu-satunya tulang punggung keluarga kami. Permisi. Apa kau ibunya Manaf? Ya, kau ada masalah? Apa bunga itu untukku? Bukan. Sebenarnya, Kalau begitu kenapa kau memandangiku? Aku bukan barang pameran. Katakan apa yang kau inginkan. bisa kita lanjutkan bicara di dalam dengan tenang? Dengan tenang. Kau salah paham denganku. Apalagi? Maksudku bisa kita bicara di dalam sekarang? Orang asing untuk apa memperlakukanmu seperti tamu? Sebentar akan ku ajak kau masuk. Ayo. Ini untukmu. Ya, duduklah. Cepat-cepat, aku sibuk masih harus mencuci baju lagi. Katakan. Aku Manjusa Karanskar. Aku tinggal di stasiun Dombivali. Suamiku memeriksa tiket kereta api di sana. Kami tinggal bersama keluarga besarnya dan ipar-iparku. Kenapa kau memberikanku rincian tentang keluargamu? Apa aku harus menulis novel tentang keluargamu? Tidak, sebenarnya aku datang membawa lamaran dari adik iparku untuk anakmu Manaf. Manaf? Bagaimana kau mengenal anakku Manaf? Begini, ayah mertuaku dan Manaf, mereka pernah bertemu. Dari sanalah ayah menyukai Manaf dan Nyonya Kulkarni dari Biro Jodoh. Terserah siapapun itu. Tapi Manaf kami tidak ingin menikah dulu. Kau mengerti? Tunggu dulu, dengar. Aku datang padamu dengan penuh harapan. Dengar, Archana adalah anak gadis tertua di keluarga kami. Dia gadis yang sangat baik dan penurut. Kalau dia sangat baik, kenapa tidak menikahkan dengan keluarga kaya saja? Kenapa harus ke tempat seperti ini? Karena kami tidak bisa menikahkannya. Dia tidak berpendidikan. Dan zaman sekarang pemuda berpendidikan juga mencari gadis yang berpendidikan. Oh, begitu. Jadi itu alasanmu datang jauh-jauh kemari, begitu ya? Hah? Bukan. Kau tidak mengerti. Archana dan Manaf adalah pasangan yang serasi dalam segala hal. Akan sangat menguntungkan kalau kita menyatukan keluarga kita berdua untuk mereka. Keuntungan? Iya. Dengar, Archana kami mungkin tidak berpendidikan, tapi sebenarnya dia adalah anak yang sangat baik. Dia tidak pernah membantah orang tua. Dan walaupun bekerja selama 24 jam, dia tidak merasa lelah. Apalagi yang diinginkan ibu mertua selain hal itu dari menantunya. Tapi, dengar. Tentang hubungan ini, aku akan katakan satu hal padamu, Nyonya. Archana anak gadis tertua dan yang paling disayangi dalam keluarga kami. Pernikahannya akan sangat megah dan kami sudah menyimpan semua untuk pernikahannya itu. Barang-barang, banyak baju dan perhiasan untuknya. Dan dia akan membawa semua itu ke rumah keluarga suaminya. Kami akan memperhatikan keluarga suaminya juga. Sebelum menikah dan bahkan sesudah menikah itu tidak masalah. Sekarang kau pasti setuju kalau aku bilang gadis baik seperti itu yang bisa membawa banyak hal dan tidak membantah pada orang tua adalah hal yang sangat menguntungkan ibu mertuanya. Coba kau lihat gadis sekarang. Mereka memang membawa banyak barang, tapi mereka tidak bisa menjaga mulut mereka dan membuat ibu mertua mereka terdiam. Selain itu, biasanya mereka juga pemalas. Sekarang terserah kau saja. Tidak ada masalah dengan adik kami. Jadi menurutmu itu belum cukup? Sebagai alasan kami melamar anakmu, dia sangat sederhana dan juga cantik. Lihatlah, ini adalah Archana. Jadi sekarang kau bisa menyimpan foto ini. Dan di belakangnya ada nomor telepon suamiku. Pikirkan baik-baik dan beritahu kami jawabannya. Aku akan pergi sekarang. Selamat tinggal. Oh ya, maukah kau memberiku nomor teleponmu padaku? nomor telepon tetanggaku. Iya, berikan padaku.
Tangan terbuka, mulut tertutup. Ya ampun, jadi dia gadisnya. Bagaimana dia? Ibu, dia cantik. Benarkah? Gosip apa yang kalian bicarakan? Duduklah, Kak. Kakak, Ya, hari itu kau bicara tentang pernikahan Manaf, benar kan? iya. Ada gadis untuknya. Dia orangnya, bagaimana? Kakak iparnya gadis itu tadi datang. Apa kau sudah bicara tentang hal ini kepada Damodar? Apa dia punya waktu untuk meninggalkan teaternya dan memikirkan rumah tangganya? Katakan padaku, bagaimana menurutmu? Iya, dia gadis cantik. Tapi kau bicarakan dulu dengan Manaf. Manaf tidak akan mungkin membantahku. Apapun yang aku katakan pasti dia terima. Tapi aku masih merasa dia harus ditanya tentang hal ini karena dialah yang menikah. Hal ini tidak bisa dipaksakan. Kakak, Hei, Fandu, tunggu kakak, dulu. kami sudah Hei, menunggumu dari tadi. Hari ini ada kejutan untukmu. Cepat tanya aku ada apa. Ayo, Kak. Fandu, biarkan aku istirahat dulu. Baiklah, istirahatlah. Ayo. Ada apa? Ayo cepat katakan padaku. Kakak, dengar ya. Ada lamaran yang bagus untukmu. Lamaran? Iya. Hari ini ada lamaran yang bagus untukmu. Ibu, aku belum mau menikah. Dengar, Nak. Dengarkan aku dulu. Sebelum menolaknya, lihat dulu foto dari gadis ini. Dia sangat cantik dan semua anggota keluarganya sangat terpelajar. Keluarganya baik. Coba lihat. Tidak, aku tidak mau. Kalau aku tidak mau menikah, apa gunanya aku melihat fotonya? Aku tidak mau menikah. Manaf, tunggu dulu. Jadi kau ingin ibu menolaknya? Iya, Ibu. Archana, kau duduk saja biar aku yang melakukannya. Kakak, kita akan makan bersama. Makanannya benar-benar enak. Tentu saja, Faisali. Kalau dia memasak sambil memikirkan pria tampan, maka makanannya pasti terasa enak. Kalian menggodanya terus? Biar ibu saja ya. Halo, Halo? siapa ini? Salam. Ini aku ibunya Manaf. Oh iya, apa kabar? Aku Sulocana Karaskar, ibunya Archana. Aku menelponmu karena menantumu datang ke rumah kami bicara pernikahan anakmu. Oh iya, bagaimana? Maafkan aku, tapi kami tidak menginginkan hubungan ini. Apa? Tapi kenapa? Ada apa? Manaf kami yang sudah menolaknya. Dia masih belum ingin menikah cepat-cepat. Sulocana, ini 50.000 rupiah. Saat pernikahan dengan Satis ditetapkan, aku mengambil satu FD. Dipergunakan untuk keperluan pernikahan. Tapi tidak lagi. Saat itu memang tidak berguna. Tapi saat ini, pasti dibutuhkan. Ambillah. Kenapa? Apa yang sedang kupikirkan? Faisali, berikan padaku. Ibu, katakan padanya aku akan membuat baju dari sari ini dan sekarang dia bilang dia ingin menjahitnya juga. Ibu, berikan aku sari yang lain. Iya, nanti. Berikan sekarang, kalau tidak dia akan terus menggangguku. Iya. Cepat, Ibu, ayo. Berikan padaku. Jangan.
Ini Kundali anak-anak. Kakak, bagaimana warnanya? Ayah, Kakak, aku ingin mendengarnya sekarang kalau dia ingin memakainya juga. Faisal, sudahlah, aku sudah memintanya padamu. Ibu, sarinya mana? Sebentar. Pernikahan ini tidak bisa terjadi. Sulocana, Aku baru menelpon mereka dan memberitahu mereka. kau bicara pernikahan. Hanya di telepon saja. Tapi kenapa? Karena Kundali mereka berdua tidak cocok. Karena bintangnya bertentangan dengan kundalinya. Apa? Bintangnya bertentangan. Hanya karena itu kau membatalkannya. Sulocana, apa kau sudah gila? Untuk masalah kecil kau membatalkan perjodohan. Pemuda itu baik atau tidak? Aku tidak mau ambil resiko. Karena aku tidak mau ada kejadian buruk setelah mereka menikah nanti. Kalau hal itu terjadi, itu karena bintang-bintang yang bertentangan, jadi aku membatalkannya. Iya, tapi setidaknya kau memberitahukanku. Sebesar apapun masalahnya, beritahukan Bukan aku. masalah besar atau kecil, tapi aku tidak mau ambil resiko. Kalau Kundalinya cocok, mereka menikah. Kalau tidak, Kalau tidak, apa Sulocana? Kau akan bersama anakmu di rumah ini seumur hidupmu. Kau menginginkan pemuda kaya dan juga pemuda terpelajar untuk Archana, kan? Mana mempunyai semua itu? Harusnya pikirkan tentang Archana sekali lagi. Dia sudah terluka dengan perjodohannya dengan Satis. Sekarang setelah sekian lama, ada kebahagiaan di dalam hidupnya. Sulocana, setelah kesulitan yang kita temui untuk mencari pemuda yang baik, tidak akan ada yang terjadi kalau dia pemuda baik. Kundali tidak cocok dan kau pikir itu kesalahan terbesar? Ibu, kapan ibu mencocokkan Kundalinya? Ibu menunjukkannya kepada pendeta dan... Bagaimana bisa, Bu? Bagaimana bisa ibu menunjukkannya kepada pendeta? Ibu kan tidak memilikinya. Ini Kundaliku. Ibu berikan padaku dan aku simpan baik-baik. Ibu ingin mencocokkannya dengan Kundali orang lain. Kundali yang lainnya memang ada pada ibu. Tapi Kundaliku, Ibu, ada apa? Apa pemuda itu menolakku? Iya, sayang. Bahkan pemuda itu menolakmu. Ibu kira Kundalimu ada pada ibu, jadi... Jadi apa, Bu? Ibu menjadi buruk di mata orang lain. Agar orang tidak menyalahkanku. Karena kali ini pemuda itu juga menolakku. Benar kan? Ibu, aku tidak mengira Kundali yang ibu berikan padaku akan membantuku seperti ini. Aku tidak pernah mengiranya.